Emosi karena sering dirundung oleh teman dan guru di sekolah, seorang siswa SMP di Temanggung, Jawa Tengah nekat membakar sekolahnya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang kronologi siswa yang membakar sekolah akibat rasa sakit hatinya terhadap teman-temannya dan guru yang kita ketahui sebagai pahlawan tanpa jasa melakukan perundungan. Dilansir dari Tribun News, seorang siswa SMP Negeri 2 Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah berinisial R membakar gedung sekolahnya pada Selasa 27 Juni 2023 dan pelaku ini didiamkan pada konferensi pers di Mapolres Temanggung. Kapolres Temanggung AKBP Agus Priyadi mengatakan bahwa perundungan yang dialami pelaku terjadi di lingkungan sekolah sehingga pelaku ingin melakukan balas dendam dengan membakar sekolah. Pelaku juga menjelaskan alasan mengapa dia nekat untuk membakar sekolah. Yang pertama adalah guru tidak peduli dengan pelaku saat pelaku itu dibully atau ditindas dan dirundung oleh teman-temannya. Yang kedua, guru pun merobek tugas miliknya tanpa adanya penjelasan yang jelas. Dan yang terakhir, guru yang tidak menyetujui pelaku untuk menjadi pemimpin palang merah. Apakah pelaku pantas melakukan hal itu? Ini dia teori dari isu sosial berita ini. Oke, kali ini selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan bullying dengan aspek psikologi sosial. Bullying di sekolah mempunyai hubungan yang erat dengan bidang psikologi sosial. Psikologi sosial mempelajari interaksi sosial perilaku individu dalam konteks sosial dan bagaimana faktor sosial mempengaruhi pemikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Berikut ini adalah beberapa aspek dari psikologi sosial yang relevan dan memahami hubungan bullying di sekolah. Yang pertama, norma sosial. Norma sosial merujuk pada aturan dan harapan yang ditetapkan oleh masyarakat tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku. Dalam konteks bullying, norma sosial merugikan dapat mempengaruhi perilaku pelaku bullying dan korban bullying. Misalnya, jika di lingkungan sekolah ada norma yang membenarkan atau tidak menghukum perilaku bullying, itu dapat meningkatkan terjadinya perilaku bullying tersebut di sekolah. Yang kedua, konformitas. Konformitas adalah kecenderungan individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan norma sosial atau tekanan kelompok. Dalam konteks bullying, konformitas dapat mempengaruhi baik perilaku pelaku maupun korban. Misalnya, pelaku bullying mungkin merasa perlu untuk menyesuaikan perilakunya dengan kelompok atau teman-teman sebaya yang mereka yang terlibat dalam bullying. Di sisi lain, korban bullying mungkin merasa tekanan untuk tidak melapor atau melawan perilaku tersebut karena merasa takut melanggar norma sosial atau takut menjadi terisolasi. 3. Persepsi sosial. Persepsi sosial melibatkan cara individu mempersepsikan dan memahami orang lain dalam konteks sosial. Dalam konteks bullying, persepsi sosial yang terdistorsi dapat mempengaruhi hubungan antara pelaku dan korban. Misalnya, pelaku bullying mungkin memiliki persepsi negatif atau distorsi terhadap korban mereka, seperti melihat korban sebagai lemah atau yang berkuasa. Keempat, dukungan sosial. Dukungan sosial adalah sumber dukungan emosional, instrumental, dan informasional yang diberikan dari orang lain. Dukungan sosial yang kuat dapat berperan dalam melindungi individu dari efek buruk bullying. Misalnya, dukungan sosial dari teman sebaya, guru, atau anggota keluarga dapat membantu korban mengatasi situasi bullying dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara psikologis. Kelima, identitas sosial.
Identitas sosial merujuk pada bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka dalam kelompok sosial tertentu dan bagaimana identitas ini mempengaruhi perilaku mereka. Dalam konteks bullying, identitas sosial dapat memainkan peran penting dalam memotivasi pelaku bullying. Misalnya, pelaku bullying mungkin menggunakan bullying sebagai cara untuk memperkuat posisi mereka dalam kelompok sosial tertentu atau untuk mempertahankan dominasi mereka.